Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rifki Dwi Suparyoga dan Akmal Firdaus akan mempresentasikan UAS Project mata kuliah perancangan logika lanjut yang mana kami mengajukan tema sistem lampu lalu lintas. Nah, pada sistem lampu lalu lintas ini menggunakan dua kondisi, yaitu kondisi pada garis horizontal dan garis vertikal. Baiklah, langsung saja akan menjelaskan sedikit dari kode program yang telah dibuat. Nah, jadi di sini terdapat variabel input dan variabel output, yang mana untuk inputnya yaitu clock dan reset, sementara untuk outputnya yaitu horizontal red, horizontal yellow, horizontal green, vertical red, vertical yellow, dan vertical green. Yang mana horizontal red adalah lampu merah pada garis horizontal, horizontal yellow yaitu lampu kuning pada garis horizontal, horizontal green yaitu lampu hijau pada garis horizontal, vertical red yaitu lampu merah pada garis vertikal, kemudian vertical yellow yaitu lampu kuning pada garis vertikal, dan vertical green yaitu lampu hijau pada garis vertikal. Nah, kemudian terdapat beberapa kondisi di sini dengan sebutan T-state, yaitu horizontal vertikal, start horizontal, horizontal, stop horizontal, start vertikal, vertikal, dan stop vertikal. Nah, pada horizontal vertikal ini yaitu garis horizontal dan garis vertikal akan mengalami kondisi yang sama, yaitu lampu merah. Kemudian start horizontal berarti lampu kuning menyala pada garis horizontal dan lampu merah menyala pada garis vertikal. Kemudian horizontal berarti lampu hijau menyala pada garis horizontal selama kurang lebih 60 detik. Kemudian tadi pada start horizontal yaitu lampu kuningnya selama 5 detik. Kemudian stop horizontal berarti lampu kuning menyala, yang artinya siap-siap berhenti pada garis horizontal. Kemudian start vertikal menandakan bahwa lampu kuning menyala, yang berarti lampu hijau akan menyala pada garis vertikal, dan lampu merah menyala pada garis horizontal. Kemudian vertikal berarti lampu hijau menyala itu selama 60 detik, dan stop vertikal berarti lampu kuning menyala, yang berarti siap-siap berhenti pada garis vertikal. Kemudian saya akan jelaskan sedikit lagi kode program lagi. Nah, di sini terdapat kondisi ketika apabila horizontal vertikal, maka horizontal red akan menyala dan vertical red juga akan menyala, yaitu selama 5 satuan waktu. Kemudian start horizontal, yang berarti horizontal red akan mati dan bergantian menjadi horizontal yellow, kemudian vertical red akan menyala. Untuk durasi waktunya selama kurang lebih 5 satuan waktu. Kemudian apabila horizontal terjadi, maka horizontal green akan menyala, kemudian vertical red akan menyala. Kondisi ini akan berlangsung selama 60 satuan waktu. Nah, kemudian apabila stop horizontal, maka horizontal yellow akan menyala dan vertical red masih menyala. Durasi waktunya itu selama 5 satuan waktu. Kemudian apabila start vertikal, maka horizontal red akan menyala, kemudian vertical red
akan mati dan berganti menjadi vertical yellow. Durasi waktunya selama 5 satuan waktu. Kemudian apabila vertikal menyala, maka horizontal red akan menyala dan vertical green akan menyala. Untuk durasi waktunya selama 60 satuan waktu. Kemudian yang terakhir, apabila stop vertikal terjadi, maka horizontal red akan menyala dan vertical yellow akan menyala. Durasi waktunya selama kurang lebih 5 satuan waktu. Nah, kemudian akan kembali ke kondisi awal yaitu start horizontal. Dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mendemokan kode program yang telah dibuat. Pertama-tama saya akan melakukan start compilation. Nah, apabila sudah, maka akan saya pilih menu processing, kemudian simulator tool. Nah, di sini saya akan buka terlebih dahulu waspll.vwf. Kemudian saya akan mengatur pada bagian nama dengan klik kanan, kemudian insert node or bus, kemudian node finder, kemudian ini saya klik list, dan saya klik ini, dan saya oke kan. Oke lagi. Nah, di sini akan ada beberapa bagian saya atur, mana pada bagian clock saya akan memberikan time periodnya yaitu 5 ns. Sama halnya dengan bagian reset, saya akan berikan nilai 5. Ya, sudah. Kemudian kita save terlebih dahulu. Kemudian pada bagian simulator tool kita lakukan generate functional. Jika sudah, maka dilanjutkan dengan start simulation. Ya, berhasil. Kita lihat. Ya. Kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang mana pada kondisi awal yaitu akan terjadi horizontal vertikal, yang mana terjadi lampu merah pada garis horizontal dan garis vertikal, yaitu selama 5 periode waktu. Nah, di sini. Namun, kemudian akan berlanjut pada kondisi di mana terjadi start horizontal, yang mana di sini akan terjadi kondisi horizontal yellow. Nah, mana horizontal yellow akan menyala selama 5 satuan waktu, kemudian akan dilanjutkan dengan horizontal green. Nah, untuk garis vertikal akan tetap pada vertical red. Nah, di sini akan berlangsung selama kurang lebih 60 periode waktu. Nah, kemudian berakhir di sini, maka dilanjutkan dengan lampu kuning pada garis horizontal yang menandakan siap-siap untuk berhenti. Sehingga setelah 5 periode waktu akan
beralih ke kondisi horizontal red. Dan pada kondisi ini vertical yellow akan menyala selama 5 periode waktu dan dilanjutkan dengan vertical green selama 60 detik. Maksudnya 61 waktu. Nah, apabila sudah, maka lampu vertical yellow akan menyala yang menandakan siap-siap untuk berhenti selama 5 periode waktu, kemudian dilanjutkan dengan vertical red selama 60 periode waktu. Nah, pada kondisi ini horizontal yellow akan menyala juga selama 5 periode waktu, kemudian siap-siap untuk berjalan sehingga dilanjutkan dengan horizontal green selama 60 periode waktu. Dan seterusnya seperti itu. Dia akan terus berulang-ulang kembali ke kondisi seperti awal yang saya jelaskan gitu. Nah, baiklah, demikian presentasi WOS Project dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.